Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang bagaimana perdagangan internasional. Pertama, pengertian perdagangan internasional adalah suatu interaksi antar negara dalam bentuk jual beli atau disebut dengan trade, barang maupun jasa atas dasar kesepakatan bersama. Kerjasama internasional dalam bidang perdagangan antar negara bukanlah hal yang baru. Kegiatan ekonomi telah ada sejak abad pertengahan. Nah, di sini saya akan ingin menjelaskan tentang bagaimana manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional yaitu: 1. Dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri karena adanya perbedaan sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan lainnya. 2. Dapat memperluas pasar untuk tujuan menambah keuntungan dari spesialisasi. 3. Memungkinkan transfer teknologi modern untuk memahami teknik produksi yang lebih efisien dan modern dalam hal manajemen. Dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sebuah negara. 5. Menambah devisa negara dari hasil ekspor. 6. Perdagangan internasional dapat membuka lapangan pekerjaan di sebuah negara, menjalin persahabatan dengan negara lain. 8. Meningkatkan penyebaran sumber daya alam sebuah negara. Oke, saya di sini akan menjelaskan lagi tentang bagaimana faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu ketersediaan sumber daya alam. 2. Faktor keefisiensian produksi. 3. Kebutuhan barang dalam negeri. 4. Mendapatkan keuntungan dari negara lain. 5. Keinginan menjalin relasi dengan negara lain. Oke, saya di sini akan menjelaskan lagi tentang faktor-faktor penghambat perdagangan internasional. 1. Keamanan suatu negara. 2. Kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. 3. Ketidakstabilan kurs mata uang asing. 4. Adanya penerapan tarif dan pembatasan impor. 5. Sulitnya pembayaran antar negara dan resiko yang besar. Ini saya akan menerangkan lagi tentang bagaimana pasar valuta asing atau disingkat falas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia. Nah, apa aja sih sistem valuta asing yang berlaku saat ini? Ayo. Nah, 1. Sistem kurs bebas atau floating. Sistem kurs bebas artinya pembuatan kurs tersendiri dari suatu permintaan dan penawaran dari mata uang asing. Nah, 2. Sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap ini ada campur tangan dari pemerintah di negara tempat tinggal Anda gitu loh. Sistem kurs ini juga ditetapkan oleh bank sentral yang secara aktif terlibat dalam transaksi falas. Nah, 3. Sistem kurs terkendali atau terkontrol. Pemerintah atau pihak bank mempunyai kekuasaan dalam menentukan nilai alokasi pemakaian valuta asing yang tersedia. Nah, fungsi-fungsi valuta asing yaitu: 1. Alat tukar dan pembayaran internasional. 2. Alat pengendali kurs. 3. Alat memperlancar perdagangan internasional. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan pasar valuta asing ini? Nah, mari kita sebut. Nah, kelebihan pasar valuta asing itu: pertama, transaksi
ini bisa atau dapat dilakukan 24 jam. Nah, kedua, harga jual yang stabil atas tiap-tiap mata uang yang ada, atau artinya tidak tiba-tiba turun drastis. Nah, ketiga, biaya transaksi juga rendah. Keempat, kenaikan atau juga penurunan harga terhadap mata uang ini tersebut dapat atau bisa dijadikan keuntungan apabila pintar mengambil kesempatannya. Nah, terakhir, daya beli investor juga melebihi jumlah modal yang ada. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang kekurangannya pasar valuta. Pasar valuta asing ini, satu, resiko kurs pertukaran tersebut tidak pasti serta sulit diprediksi. Kedua, sangat sulit untuk dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Nah, ketiga ini, asal negara pun mempengaruhi kesuksesan disebabkan karena adanya risiko yang timbul disebabkan karena campur tangan pemerintah terhadap mata uang yang diperdagangkan. Dan saya di sini juga akan menjelaskan tentang bagaimana kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam perekonomian negara. Apa aja sih tujuan kebijakan moneter itu? Nah, pertama, kebijakan moneter itu ada satu, distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Kedua, membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak realisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Nah, ketiga ini, menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Nah, keempat, menjaga kestabilan harga. Harga suatu barang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Meningkatkan kesempatan kerja. Pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambahkan jual barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat. Nah, terakhir, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Nah, apa aja sih instrumen kebijakan moneter itu? Nah, instrumen kebijakan moneter itu, satu, kebijakan operasi pasar terbuka atau open market operation. Nah, operasi pasar terbuka ini merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Caranya dengan menjual sertifikat bank ke Indonesia atau SBI, atau membeli surat berharga di pasar modal. Nah, kedua, kebijakan diskonto atau disebut diskon polisi. Nah, kebijakan diskonto ini, bank sentral mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurut tingkat suku bunga. Ketiga, kebijakan cadangan kas ini merupakan kebijakan dengan membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan ke minimum. Cadangan kas minimum adalah jumlah uang yang tidak boleh dipinjamkan. Kebijakan kredit ketat yaitu merupakan kebijakan pemberian kredit yang diperketat. Bank umum tetap memberikan kredit, namun harus didasarkan pada syarat 5C, kayak misalkan yaitu charter, kayak capability, collateral, kayak capital, dan condition of economic.
merupakan kebijakan dengan cara menyampaikan pengumuman merupakan kebijakan dengan cara menyampaikan pengumuman, pidato dan edaran kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya, isinya dan berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau melepaskan pinjaman. Kayak contohnya di data ini atau di gambar ini, menjaga tren stabilitas di tengah laju pertumbuhan ekonomi domestik yang masih tertekan oleh gejolak global. Bank Indonesia memilih tren stabilitas dengan tetap mempertahankan kebijakan moneter yang ketat pada tahun depan. Nah, di sini ada data-data kenaikan. Bentar. Kayak data kenaikan suku bunga acuan beberapa bank sentral di ASEAN. Nah, kalian bisa lihat kan di sini kayak bank sentral ini Indonesia suku bunganya 600%. Jumlah kenaikannya kali. Nah, kenaikan pertamanya itu di tahun 17 Mei 2018. Terus kalau di Filipina suku bunganya itu 4,75%, jumlah kenaikannya itu 5 kali. Nah, kenaikan pertamanya itu dia tuh di tanggal 10 bulan Mei tahun 2018. Kalau di Thailand suku bunganya itu 1,5%. Nah, jumlah kenaikannya itu 5 kali. Nggak ada deh. Jumlah kenaikannya itu nggak ada. Sorry. Jadi cuma ada itu suku bunga doang 1,5%. Jadi dia jumlah kenaikannya itu tidak ada. Sama kenaikan pertama di tahunnya itu dia tidak ada. Kalau misalkan di Malaysia ini suku bunganya itu 3,25%. Nah, jumlah kenaikannya itu cuma hanya satu kali. Kenaikan pertamanya itu dia itu di tahun 2018 pada tanggal 25 dan bulan Januari. Kalau misalkan di Sri Lanka yaitu suku bunganya itu 9,0%. Jumlah kenaikannya itu cuma satu kali. Kenaikan pertamanya itu sama di tahun 2018 juga pada tanggal 14 November. Nah, proyeksi Bank Sentral 2019 itu kayak pertumbuhan ekonomi dari 5,0% sampai dengan 5,0%. Sedangkan inflasi itu 2,5% sampai dengan 4,5%. Nah, kalau misalkan dari pertumbuhan kredit itu dari 10% hingga 12%, dia naiknya cuma 2% doang. Nah, kalau misalkan sedangkan pertumbuhan DPK itu dari 8% hingga 10%, kenaikannya sangat lumayan. Kalau default transaksi berjalan itu dari PDB 2,5%. Oke guys, demikian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya atau kelebihannya dalam presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.